semuanya. Halo Halo Vanessa, Kak Aurel. gimana nih kabarmu Van? Puji Tuhan kabarku baik nih Rel. Kabarmu gimana nih? Puji Tuhan baik. Akhir-akhir ini ya, setelah sekian lama kita bisa ketemu lagi, walaupun secara virtual ya. Oh iya, aku mau nanya nih. Aurel, kamu pernah nggak dijahatin sama orang gitu atau apa mungkin gitu? Oh pernah sih sama temanku sendiri. Jadi tuh dia kayak ngomongin aku di belakang aku sendiri gitu loh. Wah, parah sih itu diomongin sama teman sendiri di belakang dari apa? Di belakang kita gitu. Itu nyesek sih. Ya deh, untungnya aku tuh punya teman. Jadi teman aku tuh yang ngasih tahu kalau si A ini ngomongin aku dari belakang gitu loh. Ya, dia tuh cuma Ya, manfaatin aku doang. Nah, mulai dari situ tuh aku kayak udah menjauh dari dia gitu. untungnya ya ada yang sampaikan ke kamu. Jadi kamu bisa tahu gitu. Ternyata dia cuma manfaatin kamu doang. Iya sih. Oh ya, kalau kamu sendiri, ada nggak pengalaman atau kejadian kamu dijahatin sama orang gitu? Kalau aku pernah sih, aku pernah hampir dihipnotis gitu, yang kalau dipukul di pundak gitu suka nurut gitu loh sama orangnya. Kamu tahu nggak sih? Oh, sumpah ngeri banget sih. Waktu kejadian kamu diapain sama orangnya? Kayak diapain gitu. Waktu itu eh, tas sama dompetku diambil sama orangnya. Terus aku kan dalam keadaan gak sadar tuh, jadi aku nggak tahu kalau tas sama dompetku udah diambil. Nah, pas aku sadar, orangnya udah hilang, dompet sama tasku juga ikut hilang. Jadi ya udah anggap aja uang sial gitu. Wah, aku turut prihatin ya atas hilangnya dompet sama HP sama tas kamu. Ya sih, untungnya kamu nggak kenapa-kenapa. Anggap aja buang sial ya kan? Iya nih Rel, aku bersyukur banget sih, soalnya aku nggak diapa-apain gitu kan sama orangnya, cuman tas sama dompetku, tas sama HP-ku diambil gitu. Hmm, bener banget, Van. Bentar nih, nggak kerasa ya. Kita udah ngobrol-ngobrol cukup lama nih. Gimana kalau kita langsung sambut aja narasumber-narasumber kita nih, Van. Biar kita bisa ngobrol bareng mereka, biar obrolannya makin seru gitu. Setuju nggak? Nah, setuju banget, Rel. Yuk, langsung aja kita sapa nih kakak-kakak yang udah bergabung. Kebetulan kolaborator-kolaborator kita nih ganteng-ganteng ya, Rel ya. Oh iya, jelas dong, ganteng-ganteng semua. Nah, mari kita sambut ada Kak Kenly, Kak Michael, Kak Dean, dan juga Kak Juan. Halo Kak, Halo, Halo, halo. halo, selamat malam. selamat Halo, malam. selamat malam Kak Kenly, Kak Mikael, Malam. Kak Dean, dan Kak Juan. Gimana nih kabar kakak-kakaknya sekalian? Baik, baik, aku baik sih. Oh Ya, ya, yang baik. lain nih. Puji Wah, puji Tuhan, juga Tuhan nih. ya, kabar kakak-kakak semua ini baik. Hmm, Kalau belakangan ini kakak-kakak semua ini punya kesibukan nggak? Mungkin dari Kak Kenly dulu. Kalau kesibukan pasti punya ya. Kebetulan aku masih mahasiswa, jadi kesibukanku paling ya kuliah, kerja tugas, belajar, kayak anak kuliah pada umumnya sih. kalau dari Kak Leonard Juan nih gimana Kak? Kalau aku sih sekarang kesibukannya cuma kuliah ya, apalagi sekarang lagi mendekati UAS. Pasti tugas-tugas dari dosen ini lagi banyak juga. Kalau menurut Kak Michael nih gimana? Aku sih sibuknya cuma ngerjain tugas, terus aku pergi bareng teman-teman, tapi aku sebelum pergi harus ngerjain tugas selesai dulu baru aku pergi. Itu sih.
Wah, anak Oke, nongkrong yang banget. terakhir nih kalau boleh tahu dari Kak Dea nih gimana Kak? Wah, Kesibukannya kalau apa aku nih? sama kayak Kak Juan sama Kak Kenli tadi ya, sibuk kuliah sama persiapan mau menghadapi ujian aja minggu ini. Wah, cukup bermacam-macam ya kegiatan dari kakak-kakak ganteng ini, Rel. Iya, Sepertinya kakak-kakak berempat ini masih pada kuliah ya, Rel ya. iya pada kuliah semua nih dan udah mau UAS katanya. Hmm, Kak Van, kira-kira kakak tahu nggak sih hari ini kita akan bahas podcast tentang apa gitu? Tentunya tahu dong Kak Aurel. Tapi sebelum kita kasih tahu nih topik pembahasan kita hari ini, sebaiknya kita memperkenalkan diri terlebih dahulu, Kak. Biar kakak-kakak ganteng ini nggak bingung gitu sama nama kita. Oh iya, sampai lupa. Seperti kata pepatah ya, tak kenal maka tak sayang. Maka izinkan saya dan rekan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Aurel dan rekan saya. Dan saya Vanessa, kita yang akan memandu berlangsungnya acara ini sampai dengan selesai. Oke, jadi topik podcast kita hari ini adalah tindak kejahatan yang meningkat saat pandemi COVID-19 di Indonesia. Wah, menarik banget nggak sih, Rel, judulnya itu? Iya, tanpa berlama-lama kita langsung saja ke pertanyaan-pertanyaannya ya, Kak. Nah, Nah, benar yang ya. pertama, apa sih yang kakak-kakak pikirkan ketika mendengar kata kejahatan itu sendiri? Mungkin dari Kak Dean dulu nih. Menurut kakak gimana? Oke, kalau aku dengar kata kejahatan itu yang terpintas secara singkat dalam pikiran aku itu perbuatan negatif yang berdampak buruk bagi orang yang melakukannya dan juga berdampak buruk bagi orang yang terkena menjadi korban dari pelaku tersebut. Seperti itu. Oke, kalau dari Kak Michael nih, tanggapannya gimana, Kak? Kalau menurutku sih kejahatan itu sangat kejam ya dan menyakitkan hati orang lain dan membuat hati orang yang terkena korban itu mengalami mental seperti trauma sih. Kalau menurut Kak Kenli nih. Kalau aku ya dengar kata kejahatan yang terlintas pertama kali di benakku itu tindakan yang bertentangan dengan ajaran agama dan norma, serta perilaku yang merugikan satu pihak atau bahkan banyak pihak gitu sih menurutku. Yang terakhir nih, tanggapan dari Kak Leonard gimana sih? Kalau menurutku kejahatan itu tindakan negatif yang akan merugikan orang lain ataupun diri sendiri yang biasanya dilarang oleh agama atau pemerintah. Itu sih kalau menurutku. Oke, kayaknya hampir-hampir mirip semua ya, Rel ya, jawabannya ya, Rel ya. Oke, kita lanjut ya, Kak, ke pertanyaan berikutnya. Nah, pertanyaan berikutnya nih, Kak. Menurut kakak, mengapa sih seringkali terjadi tindakan kejahatan? Kalau boleh tahu, tanggapan dari Kak Leonard Juan gimana? Kalau dari aku sih, menurutku karena kejahatan itu sudah ada dari manusia pertama di dunia pada kisah Adam dan Hawa. Mereka itu kan saling menyalahkan sehingga menurutku bisa jadi kejahatan itu merupakan sifat alami dari manusia itu sendiri. Oke, Oh, jadi menurut Kak Leonard Juan ini kejahatan itu bersifat alamiah ya, Rel ya? iya, kayak dari jawabannya sih gitu ya. Nah, selanjutnya kalau boleh tahu nih, menurut pendapat Kak Dean gimana nih? Kalau dari aku sih ada dua faktor ya. Jadi ada faktor dorongan internal sama eksternal. Yang kita tahu kalau di eksternal itu ada pengaruh lingkungan. Jadi ketika orang mempunyai lingkungan yang tidak baik untuk dirinya hidup, pengaruh lingkungan itu akan membawa dampak yang buruk bagi orang tersebut. Jadi bisa aja membawa dia
melakukan perbuatan kejahatan seperti itu. Oke. Oke. Kalau dari Kak Kenly nih gimana, Kak? Kalau menurut saya karena adanya ketimpangan sosial sih mungkin sehingga terjadi sehingga muncul sifat iri dari manusia gitu loh. Jadi itu yang membuat orang berbuat jahat. Oke. Oke, selanjutnya mungkin nih dari pendapat Kak Michael, kira-kira apa tuh? Menurutku mungkin orang-orang yang melakukan kejahatan tersebut mungkin kepepet atau mungkin kebutuhan sesuatu, ya ya itu bisa dibilang kepepet lah ya. Jadi mereka melakukan hal tersebut. Jadi kayak gitu. Wah, bermacam-macam ya, Rel, ya jawaban dari kakak-kakak ganteng ini. Ya, ada yang alamiah, ada yang dari faktor-faktor internal, eksternal. Ya, ada juga yang kepepet. Bersifat, Ya, apa? Ada yang karena iri gitu, dendam, ya kan? ya Jadi nggak salah sih. muncullah kejahatan-kejahatan itu. Banyak faktornya ya. Oke, mungkin bisa next Rel ke pertanyaan selanjutnya. Oke, pertanyaan selanjutnya. Seperti yang kita tahu, banyak sekali orang yang memanfaatkan pandemi ini untuk mendapatkan keuntungan, apalagi di masa COVID. Kemarin ekonomi masyarakat sangat menurun. Jadi banyak sekali tindakan kejahatan yang dilakukan baik pemerintah maupun masyarakat. Gimana nih tanggapan dari kakak-kakak? Mungkin dari Kak Michael dulu deh. Kalau menurut saya ya, pemerintah itu juga harus mementingkan masyarakat karena bagaimanapun juga pemerintah mendapat uang dari masyarakat dan pemerintah harus memperhatikan masyarakatnya seperti apa dan harus peduli. Oke, jadi ini faktornya dari pemerintah ya. Berikutnya mungkin tanggapan dari Kak Kenly gimana, Kak? Kalau menurut saya tindakan yang dilakukan tersebut adalah tindakan yang kurang manusiawi atau tidak manusiawi lah. Mengapa saya bilang itu? Karena mereka berbahagia di atas penderitaan orang. Itu sangat tidak manusiawi dan tidak bermoral sih menurut saya. Kalau tadi tentang pemerintah, sekarang manusiawi ya, Rel ya? Iya, tentang kemanusiaan ya. Oke, selanjutnya nih, mungkin dari Kak Juan. Kalau menurutku perbuatan tersebut nggak usah kita pertanyakan lagi ya, karena hal tersebut sudah sangat tidak berkemanusiaan. Kita semua tahu bahwa seluruh masyarakat juga sedang kesusahan. Sedangkan mereka mengambil keuntungan dari kita. Banyak orang yang kesusahan juga loh, sampai banyak yang meninggal akibat perbuatan dari mereka. Nah, jadi ini Bisa kayak dibilang, ketidakadilan ya. iya, bisa dibilang juga memanfaatkan situasi ya, Rel ya? Oh ya, mencari kesempatan dalam kesempitan gitu Nah, ya. benar banget tuh, Rel. Nah, yang terakhir nih, mungkin dari Kak Dean, gimana Kak? Ya, saya sampai nggak habis pikir ya kalau melihat ada oknum yang memanfaatkan kondisi di mana seharusnya kita bersama-sama untuk saling bantu, tetapi karena keinginan dan kepuasan oknum tersebut, kepuasan pribadinya sampai tidak memikirkan orang-orang yang seharusnya mendapatkan hak tersebut seperti itu. Oh ya, Menarik-menarik ya, Rel, jawaban-jawaban dari kakak-kakak ini. ya kurang lebih yang sudah terlihat di negara kita ya, seperti itu. Lanjut ya ke pertanyaan berikutnya. Pertanyaan berikutnya nih, Kak. Kira-kira kejahatan apa saja sih yang terjadi di masa pandemi? Dan kira-kira mengapa orang melakukan hal tersebut? Mungkin bisa dijawab dari Kak Dean terlebih dahulu. Ya, selama pandemi ini ada model-model baru untuk kejahatan ya menurut saya. Jadi kejahatan baru selama masa pandemi ini ada pada orang-orang atau oknum-oknum yang sengaja untuk menaikkan harga pasar dengan melakukan penimbunan dan yang mengakibatkan ada kelangkaan di barang-barang pada masyarakat di pasar. Orang yang melakukan tersebut, mereka melihat bahwa ada peluang atas produk dalam jumlah yang besar di mana ada masyarakat yang menginginkan produk tersebut
dalam satu waktu dalam kondisi saat ini. Jadi mereka ingin mencari keuntungan dengan cara yang nggak baik, karena melihat sebagai kebutuhan pasti masyarakat menginginkan produk tersebut. Seperti itu. Lebih ke memanfaatkan situasi ya, Kak ya. Iya, kan Ya. banyak yang butuhin gitu. Oke, selanjutnya nih, menurut Kak Juan, gimana nih? Kalau menurut aku sih seperti menjual masker yang rusak. Banyak oknum yang menjual masker rusak dengan harga yang mahal. Sedangkan kita tahu di masa pandemi ini, masker menjadi kebutuhan utama dan mereka membeli dengan harga yang konsumen membeli dengan harga yang mahal. Menurutku, alasan orang-orang melakukan tersebut karena desakan ekonomi ya. Tapi hal tersebut tidak bisa menjadi alasan karena semua masyarakat juga banyak yang mengalami kesusahan juga. Itu sih kalau menurutku. Wah, parah sih Rel, bisa-bisanya jualin masker bekas ya enggak? Iya, kan itu Itu bisa, semua karena itu semua itu karena faktor ekonomi enggak sih Rel? Makanya orang terpaksa harus melakukan hal itu dengan cara memanfaatkan kondisi gitu kan. kan harus mikir ke kondisi kesehatannya orang lain juga ya. Kan itu maskernya udah nggak bersih, nggak steril lagi. Nah, benar banget tuh. Nah, berikutnya mungkin bisa dijawab oleh Kak Kenli, gimana Kak? Untuk di masa pandemi ya, kalau dari saya sih kayaknya korupsi bansos sih yang banyak sih. Soalnya korupsi bansos itu kan dananya cukup besar ya. Dan karena mungkin melihat dana yang cukup besar itu, mereka yang dipercayakan untuk menyalurkan dana malah mengambil dana tersebut untuk memenuhi kebutuhan pribadinya gitu. Jadi korupsi bansos menurut saya. Oh, seperti virtual background kita ya. Nah, iya benar banget tuh. Mendengarkan. Oke nih, selanjutnya langsung saja ke Kak Michael nih. Gimana nih menurut Kakak? Yang saya tahu kejahatan yang dilakukan selama pandemi ini adalah memanfaatkan swab antigen yang mahal dan vaksin yang awal-awal membayar, dan itu sangat tidak etis di masyarakat karena hal itu sudah terlihat bahwa ekonomi kita sedang kritis dan ditambah lagi swab dan vaksin yang bayar dengan harga yang cukup mahal. Wah, bisa diambil kesimpulan dari jawaban-jawaban kakak-kakak ini, eh, kalau masyarakat dan pemerintah itu memanfaatkan kondisi ya, Rel ya. Iya, untuk mencari keuntungan. Iya, Karena jadi perekonomian yang sangat turun-turun gini, jadi mereka mencari uangnya lewat situ ya. iya dengan memanfaatkan situasi, jadi untuk meningkatkan masalah perekonomian mereka, jadi mereka memanfaatkan situasi agar meningkatkan itu, ya nggak Rel? Iya, benar banget. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Apa sih alasan masyarakat Indonesia masih melakukan kejahatan? Dan apakah pemerintah juga ikut andil dalam kejahatan yang dilakukan oleh masyarakat? Kira-kira menurut Kak Michael dulu nih, apa? Mungkin karena ekonomi yang sudah sulit ya, mereka jadi ingin tidak melakukan itu, tetapi mereka membutuhkan apa yang dilihat sehingga mereka yang jahat memiliki rasa iri, dan rasa iri tersebut tidak bisa tertahan dan ingin memiliki barang tersebut untuk bisa dijual dan kemudian membeli sesuatu yang dibutuhkan olehnya. Oh, Oke, jawaban berikutnya mungkin bisa dijawab sama Kak Kenli. Alasan masyarakat masih melakukan kejahatan ya. Mungkin karena kepepet ya. Jadi mereka menghalalkan segala cara biar bisa memenuhi kebutuhan mereka tersebut. Kalau adil sih menurut saya kurang adil ya, karena hukum di Indonesia menurut saya masih bersifat tumpul ke atas dan tajam ke bawah sih. Jadi maksudnya kayak ke pemerintah hukumannya diringankan, sedangkan ke masyarakat itu diberatkan gitu loh. ya, cukup tidak adil ya. Emang sudah terlihat ya dari kasus-kasus yang ada di Indonesia. Oke, selanjutnya nih mungkin dari Kak Dean dulu. Oke, kalau dari aku, kalau menurut saya lihat dari tingkat pengangguran yang ada di Indonesia masih teramat jelas ya.
Jadi didukung dengan sempitnya lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Jadi mereka tidak berkesempatan untuk menempuh pendidikan yang tinggi dan tidak memiliki keterampilan. Tetapi juga karena adanya kebutuhan manusia untuk hidup, untuk memenuhi sandang pangan, mereka terkadang melakukan cara yang tidak baik seperti melakukan kejahatan seperti itu. Nah, apakah pemerintah ikut andil dalam kejahatan? Kalau menurut saya kurang lebih adanya ketimpangan hukum ya. Jadi menjadi hal yang biasa bagi para pelaku-pelaku kejahatan untuk merasakan bahwa hukum ini masih bisa dimainkan seperti itu. Jadi para pelaku Oh, ini jadi kalau kurang lebih merasa sama ya, kayak hukum di Indonesia tuh belum terlalu bagus ya. Iya, karena bisa Mm-mm. dibilang pemerintah itu masih gimana ya, pilih kasih gitu ya, Rel ya. Oke, mungkin selanjutnya bisa dijawab oleh Kak Michael. Oh, maaf, Kak Michael tadi sudah ya. Mungkin bisa dijawab oleh Kak Leonard Juan. Kalau menurutku mungkin karena tingkat ekonomi masyarakat Indonesia yang masih terhitung rendah, sehingga memaksakan masyarakat untuk melakukan kejahatan untuk melanjutkan hidup. Menurutku kurang lebih ada sih pemerintah ikut andil seperti yang kita tahu bahwa kadang ada oknum di pemerintahan yang melakukan tindakan korupsi. Apalagi yang seperti kita tahu dana yang dikorupsi biasanya digunakan untuk membantu masyarakat ekonomi bawah dan oknum-oknum tersebut masih tega mengambil hak mereka. Itu sih kalau menurut aku. Jadi bisa dibilang eh, hukum di Indonesia ini masih kurang adil ya, Rel ya. Ya, kayak Karena pemerintah masih membedakan masyarakat biasa dengan pemerintah. dan juga bisa dibilang itu kalau punya uang hukumnya itu menjadi ringan ya, bisa dibilang gitu nggak sih? Nah, Nah, jadi selanjutnya masih apa ya, muka uang ya, Rel ya, bisa dibilang gitu ya. kan masih banyak Masih menerima koruptor. suap-suap gitu ya. Ya, masih banyak. Oke, lanjut nih ke pertanyaan selanjutnya mungkin Kak Vanes. Nah, pertanyaan selanjutnya nih, apakah menurut kakak tingkat kejahatan di Indonesia itu sudah berkurang atau semakin bertambah, Kak? Mungkin dari Kak Dean terlebih dahulu. ya, kalau menurut aku, kalau lihat dari data yang pernah saya baca-baca, kalau 2019 ke 2020 itu memang mengalami adanya penurunan. Tetapi ada ketika lonjakan lagi itu ketika ada pandemi ini, sampai ada kasus di perharinya itu sampai ada 852 kasus per hari. Jadi ya menurut saya ada kenaikan lagi sih selama masa pandemi ini. Wah, cukup banyak ya, Rel ya. Itu per hari loh, Rel. 800-an. Kamu Wah, bayangin apalagi kalau seminggu ya, Rel ya. Wah, udah banyak banyak banget. banget itu. Aduh. Wah, Oke, menurut Kak Candy nih gimana? Kalau dari data yang saya baca dari statistika sih kurang lebih sama kayak kadean ya. Kasus di selama masa pandemi itu meningkat banyak sekali, meningkat drastis dari tahun sebelumnya. Sama ya. Oke, kalau saya dari Kak Michael nih, Kak. Kalau aku sih ya jahatnya kayak swab dimahalin, terus vaksin bayar ya kayak gitu sih. Jahatnya ya gitu. Jadi kayak bertambah juga gitu. oke, menurut Kak Juan nih gimana? Kalau lihat dari berita-berita yang aku lihat di TV ya bertambah itu sih sejak mulainya pandemi. Ya betul kata Dian tadi, sebelum pandemi kejahatan mulai berkurang, tapi saat pandemi ini mulai statistiknya naik lagi. Ya, kurang lebih kesimpulannya semuanya bertambah ya. Dan juga
di masa pandemi ini dimanfaatkan mulai dari vaksin, terus lalu juga masker, kebutuhan hand sanitizer, dan lain-lainnya kayak vitamin juga. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Menurut kakak-kakak nih, apakah yang terjadi jika perbuatan jahat terus dilakukan? Mungkin dari Kak Michael terlebih dahulu. Menurut saya perbuatan jahat yang terus dilakukan akan membuat negara ini nggak bisa maju kayak negara-negara lainnya sih. Oke, menurut Kak Kenli nih gimana? Menurut saya, jika perbuatan jahat terus dilakukan, mungkin penjara bisa penuh kali ya. Oke, selanjutnya menurut Kak Juan. Kalau menurut aku, kalau mungkin dunia akan hancur ya, dunia akan menjadi tempat yang sangat berbahaya. Pemerintahan lama-lama dapat hancur dan tidak adanya rasa percaya antar manusia sehingga bakal terjadi kekacauan di mana-mana. Itu sih kalau menurut aku, kalau kejahatan bakal terus ada dan terus meningkat di dunia ini. Menarik sih, Rel, jawaban-jawaban kakak-kakak ini. Iya, Banyak versi gitu ya. Iya, jadi kita dapat banyak lebih tahu gitu. Iya, tentang kejahatan di Indonesia ini ternyata banyak Masih banget. banyak. Nggak akan habis-habis sih, Rel, kalau kita bahas tentang kejahatan. Oke, Nggak akan jadi habis. berikutnya cara mengatasi kejahatan itu gimana sih, Kak? Mungkin bisa dimulai dari Kak Kenli terlebih dahulu. Mungkin dengan menerapkan nilai moral sejak kecil ya, dan menanamkan pikiran bahwa di dunia itu tidak ada yang instan. Kalau mau ya harus berusaha dan mempertegas hukum yang ada, serta menghukum orang harus adil-adilnya sesuai dengan perbuatan yang dilakukan. Begitu mungkin. Jadi poin pentingnya itu menerapkan nilai moral ya, Kak ya. Ya, jadi kayak pendidikan dari keluarga ya. Terdekat dulu kan ya. Oke, menurut Kak Michael nih gimana? Kalau aku sih, kita harus mengejar pendidikan yang diajarkan dasar-dasar kehidupan keseharian yang harus dilakukan. Dan apa yang harus dilakukan, dan kita sebagai manusia ya harus menahan diri dan tidak terpancing atau iri pada orang yang mungkin di atas kita lah ya. Kayak gitu sih. Harus bersyukur ya intinya gitu. Benar. Ya, Oke, benar. Oke, selanjutnya mungkin dari Kak Dean, Kak. Kalau dari aku sih dengan pendidikan karakter yang baik ya sejak dini. Jadi anggota semua keluarga itu ada mendapat pengarahan dan pengawasan akan hal baik dan buruk, dan juga memberikan peneguhan dengan kekuatan rohani. Lalu juga ada menyukseskan program wajib belajar sehingga masyarakat di Indonesia tidak ada yang sampai putus sekolah. Diharapkan dengan suksesnya program wajib belajar itu masyarakat mendapat pengetahuan yang baik dan mempunyai keterampilan sehingga masyarakat mempunyai wadah yang tepat untuk mereka memenuhi segala kebutuhannya. Seperti itu. Oke, jadi peneguhan kekuatan rohani ya, Kak ya. Selanjutnya nih mungkin dari Kak Juan. Oh, sepertinya jaringannya kurang bagus ya. Sepertinya Kak Juan kepental ya, guys ya. Iya. Oke, langsung ya. Mungkin kita bisa next ke pertanyaan berikutnya, Rel. Ya. Oke, pertanyaan selanjutnya. Menurut kakak-kakak, apakah kejahatan memiliki dampak positif? Menurut Kak Kenli nih gimana?
Menurut saya dampak positif dari kejahatan pasti tidak ada ya, tetapi kejahatan akan berdampak pada ketatnya aturan pada suatu daerah atau suatu tempat. Tapi sangat tidak dibenarkan sih kejahatan itu, dan kalau bisa ditiadakan ya. Oke, selanjutnya menurut Kak Michael nih gimana? Kalau menurutku sih tidak ya, karena kejahatan itu sangat kejam dan sensitif bagi masyarakat seperti kita-kita ini yang mempunyai hati nurani yang baik. Jika mereka orang baik terkena kejahatan, maka mereka ada yang memiliki sifat trauma dan itu membuat orang baik tersebut bisa menjadi jahat atau mungkin bisa menjadi gila gitu sih. Oke, selanjutnya mungkin dari Kak Dean nih. Menurut Kakak gimana? Kalau menurut aku sih nggak tepat ya kalau kejahatan memberikan dampak positif, tetapi memang kondisi yang terjadi terkadang ketika terjadi tindak kejahatan mampu memberikan perubahan seperti sistem keamanan, perkembangan pengetahuan yang baru. Jadi seperti contoh perubahan terhadap sistem hukum yang diperbarui, lembaga keamanan yang melakukan cara dan sistem-sistem yang baru. Terkadang peristiwa kejahatan memberikan perkembangan dalam dunia, tetapi kejahatan itu tidak sebagai pembenaran akan perubahan baik yang terjadi. Seperti itu. Oke, menurut Kak Juan, sorry, maaf ya. Menurut Kak Juan, pertanyaannya itu menurut Kakak, apakah kejahatan memiliki dampak positif? Menurut Kakak gimana tuh? Kalau menurutku dampak dengan adanya kejahatan, manusia itu dipaksa untuk berkembang. Banyak contoh yang kita bisa ambil seperti pas Perang Dunia Kedua. Perang dihentikan dengan bom Nuklir. Meskipun itu terbilang bukan hal yang manusiawi, tapi dengan hal tersebut perang dapat dihentikan. Dan banyak juga perkembangan teknologi yang disebabkan oleh kejahatan seperti CCTV, rompi, helm, dan lain-lain. Tapi meskipun begitu, kejahatan tetap tidak bisa dibenarkan meskipun hal tersebut memaksa manusia untuk berkembang. Oke, Jadi kejahatan ya tetap kejahatan ya, Rel ya. nggak bisa dibenarin. Oke.